Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu tentunya, dan tetap semangat untuk terus mengikuti informasi-informasi seputar sepak bola, khususnya Timnas Indonesia. Oke guys, kali ini berita terbaru tentang Timnas Indonesia dari Belanda guys. Calon pemain naturalisasi Indonesia yang bakal bergabung tentunya dengan Timnas Indonesia untuk membela Garuda di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang guys. Calon pemain baru ini berada di lini depan, tepatnya untuk menjadi tandem dari Oleh Romeni, yaitu Milion Manhoef. Pemain berusia 23 tahun ini bermain di Stoke City Championship atau Liga 2 Inggris guys. Luar biasa sekali penampilan Milion Manhoef ini. Dia menjadi pemain di tim nasional Belanda U21 guys. Jadi dia sudah mencetak 6 gol bersama timnas Belanda U21. Ini yang akan bakal dinaturalisasi oleh kepala pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Milion Manhoef ini mempunyai darah Indonesia dari kakeknya dan neneknya berasal dari Suriname guys. Jadi dia mempunyai darah keturunan Indonesia berasal dari kakeknya. Tentunya ini kabar baik buat timnas Indonesia. Seperti apa si Manhoef ini? Kita lihat cuplikannya guys. Seperti yang kita tahu, kalau timnas Indonesia saat ini banyak sekali diisi pemain keturunan khususnya dari Belanda. Mulai dari zaman Irfan Bahdim, Mark Locke, hingga sekarang di generasi Jaitzes hingga Messilgers. Nah, melihat itu semua, tampaknya PSSI yang dipimpin oleh Pak Erik belum merasa cukup. Hal itu dibuktikan saat Pak Erik menunjuk pelatih dan 2 asisten baru dari Belanda. Wow, asisten barunya dari Belanda guys. 3 pemain baru yang siap menjalani debut bersama timnas Garuda. Pertama ada Oleh Romeni dan Jairo Redwood, dan yang ketiga mungkin masih dirahasiakan oleh PSSI. Tapi jika PSSI ingin menambah daya dobrak baru, mungkin Milion Manhoef adalah orang yang tepat untuk menjadi tandem Oleh Romeni di lini serang timnas Indonesia. Bahkan nih, Manhoef digadang-gadang akan menyempurnakan skuad timnas Indonesia saat ini. Timnas Indonesia diprediksi bakal menjadi lebih kuat dalam waktu dekat. Selain karena pemain baru guys, Milion Manhoef, Alex Pastur dan juga Danny Lanzat, timnas Indonesia di era kepemimpinan Pak Erick Thohir juga akan terus menambah pemain. Nah, Milion Manhoef ini digadang-gadang bakal bermain untuk timnas Indonesia guys. Jadi dia nanti bakal berada di depan dengan Oleh Romeni dan Ratnar Uratmangun. Jadi Manhoef ini pilihan alternatif untuk menjadi pengganti dari pemain depan kita yang sekarang bermain di Liga Australia, yaitu Rafael Struijk guys. Polos amat. Dia tahu kalau masyarakat Indonesia sangat menginginkan negaranya mencetak sejarah di kancah sepak bola dunia. Dan dia akan melakukan segala cara untuk membawa timnas Garuda menggapai mimpi tersebut. Karena sekali lagi, jika melihat peluang yang ada saat ini, bukan hal mustahil bagi timnas Indonesia untuk bisa mewujudkannya. Wah, luar biasa sekali guys. Bisa menjadi lebih tajam lagi lini depan kita bersama Milion Manhoef ini guys. Dan untuk bisa mewujudkan mimpi masyarakat Indonesia, pelatih baru timnas Patrick Kluivert langsung menjalankan tugasnya dengan mencari pemain-pemain keturunan berkualitas untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Dan salah satu pemain yang kini menjadi perhatian adalah Milion Manhoef, calon pemain naturalisasi yang kini tengah ditonjolkan oleh pelatih Patrick Kluivert. Meski nama Milion Manhoef masih asing di telinga publik sepak bola Indonesia, ia sering dikaitkan dengan proyek naturalisasi yang tengah digalakan oleh PSSI. Demi keamanan Manhoef, Kluivert dilaporkan telah mengirimkan tim scout untuk menyatukan potensi pemain keturunan Indonesia. Tim scout ini bahkan terlihat tengah menonton pertandingan antara Sunderland FC dan Stoke City di ajang Piala FA 2000. Nah, pemain timnas Indonesia ini adalah biasanya bermain 4-3-3 guys. Jadi nanti di tengah bakal ada Tom Hai, ada di kanan ada Eliano, di kiri ada Kelvin Verdong guys. Jadi lebih sempurna lagi dengan datangnya penyerang Oleh Romeni dan Milion Manhoef ini guys.
tentunya peluang Indonesia untuk menuju Piala Dunia mendampingi Jepang di grup C. Zona Asia ini guys sangat terbuka karena poin yang didapatkan di antara negara-negara yang berada di grup C ini sangat ketat guys, kecuali Jepang. Dia sudah menyapu bersih pastinya laga-laga nanti untuk dia menangkan, dan dia sudah dipastikan mendapat 1 tiket ke Piala Dunia 2026. Sisanya ini yang kita rebutkan oleh Arab Saudi, Australia, Indonesia, Bahrain, dan Cina. Saat ini Indonesia berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026. Pastinya Patrick Kluivert ini tidak akan menyia-nyiakan karena dia tahu pemain Indonesia dan supporternya sangat gila bola guys. Pasti dia akan memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Kita dukung saja kiprah dari Patrick Kluivert ini mengantarkan Indonesia ke Piala Dunia guys. Doa yang terbaik tentunya untuk Milion Manhoef dapat memperkuat lini serang timnas Indonesia dan memberikan opsi yang lebih variatif dalam permainan tim. Tandem sempurna bagi Ole Romeni. Manhoef. Dengan kemampuan dribble dan kaki kiri yang oke, Manhoef bisa saja menjadi tandem yang sempurna buat Ole Romeni di lini depan timnas Indonesia. Apalagi Coach Patrick sudah jatuh hati dengan kemampuan pemain satu ini. Berarti dia punya kemampuan yang emang cocok untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Karena jika Milion Manhoef bergabung dengan timnas, kepingan puzzle skuad Garuda akan semakin komplit. Indonesia ya guys. Patrick Kluivert akan berikan kejutan di bulan Maret mendatang. Lebih lanjut, Kluivert sendiri juga bikin media Belanda penasaran kira-kira apakah ia akan tetap menggunakan kerangka tim dari pelatih sebelumnya atau ia akan membuat kerangka baru yang pastinya beresiko. Nah, dikutip dari sumber yang sama, jika ada kemungkinan 5 pemain akan terancam kehilangan tempat di timnas, terlebih nanti dengan hadirnya pemain baru. Di mana 5 pemain itu adalah Witan, Ferrari, Pratama Arhan, Nathan Choaon, dan Hoki Caraga. Untuk posisi Witan, kemungkinan dari Liga 1. Kluivert akan lebih melirik Yakob Sayuri atau Egy Maulana Fikri yang musim ini memang konsisten. Bahkan Egy sekarang masuk jajaran top skor bersaing dengan para penyerang asing di Liga 1. Lalu Ferrari, ia kemungkinan akan digeser seiring kembalinya Elkan Bagot. Kemudian Nathan, masalah menit bermain inilah yang jadi kendala, sebab sejelek-jeleknya Ricky Kambuaya, secara match fitness jelas kakak Ricky masih lebih terjaga karena ia reguler main. Apalagi jika nanti ada Jairo, ya udah, suka tak suka Nathan harus berjuang lagi agar dapat bersaing di timnas. Karena kalau mau di bek kiri, Calvin Verdong jelas tak tergantikan. Shane Patinama, walaupun cuma main di divisi 2 Belgia, tetap aja menit bermainnya lebih banyak dari Nathan. Bahkan Marcelino sekarang juga pelan-pelan udah mulai dilibatkan ke tim senior Oxford dan baru kemarin debut di FA Cup. Lalu ada Arhan, ya lihat dulu, kalau ia rutin main di Thailand, pasti ia juga akan dipertimbangkan. Karena sebelum ini, asli. Jadi si Milion Manhoef ini guys, dia pernah bermain membela Belanda di usia umur U21 guys. Dia cukup aktif di sepak bola Belanda, bahkan dia menjadi pemain yang menyumbangkan golnya untuk tim nasional Belanda U21. Tetapi karena dia belum pernah membela timnas senior Belanda sebelumnya, ini yang memudahkan kita untuk bisa menaturalisasi Milion Manhoef ini guys. Ya setidaknya prosesnya itu lebih gampang lah ketimbang ketika sudah membela timnas senior, itu beda lagi ceritanya guys. Dan pastinya bakal berada di lini depan. Jika memain 4-3-3, dia bakal berada di depan bersama Urat Mangun, Ole Romeni, dan Milion Manhoef. Ketika Rafael Struijk mungkin tidak bisa dimainkan atau seperti apa. Yang jelas para pemain-pemain kita ini, pemain cadangannya setidaknya setara lah, minimal seperti itu guys. Jadi ketika salah satu pemain tidak bisa dimainkan karena akumulasi kartu ataupun cedera ataupun seperti apa halangan itu yang tidak memungkinkan untuk dimainkan, jadi pemain penggantinya setidaknya setara, selevel lah guys gitu. Piala Dunia 2026 adalah momentum yang tepat bagi Indonesia menciptakan sejarah baru. So, semangat buat semua elemen timnas, khusus on Patrick Kluivert, berserta nanti jajaran staf pelatih lainnya yang akan bertugas. Ya, mudah-mudahan segera bisa dinaturalisasi nanti bersama berbarengan
dengan Ole Romeni, Jero Redewald, dan Milion Manhufini guys. Karena memang stok pemain kita di luar negeri cukup banyak dan melimpah, para pemain-pemain yang berdarah Indonesia. Ini adalah sebuah keuntungan dari adanya naturalisasi ini guys. Jadi banyak sekali pemain-pemain kita yang berada di Belanda sana, terutama di Belanda tentunya, yang mempunyai darah keturunan Indonesia untuk bisa dinaturalisasi. Begitu guys, ini adalah regulasi dari FIFA, tentunya memberikan kemudahan bagi setiap negara anggotanya agar bisa menaturalisasi pemain-pemain sepak bolanya yang berada di luar negeri guys. Bukan hanya Indonesia loh guys, Maroko saja dari semua pemain timnas seniornya dia telah menaturalisasi 14 pemainnya guys. Makanya permainan mereka kemarin di Piala Dunia sangat memukau guys. Jadi setidaknya nanti guys, Patrick Kluivert ini bakal mengevaluasi lagi tentunya komposisi para pemain-pemain timnas Indonesia. Yang para pemain-pemain di Liga 1 yang tidak memiliki jam bermain yang banyak mungkin bisa diganti tentunya guys. Ini ada alternatif seperti Kambuaya, Egy Maulana Fikri yang diprediksi bisa masuk nanti guys di kualifikasi Piala Dunia round 3 nanti ketika melawan Australia. Pastinya sangat seru karena Egy Maulana Fikri ini cukup gacor di Liga 1. Pastinya ini akan menambah daya gedor kita saat melawan Australia dan Bahrain nanti di awal Maret. Kita tunggu saja apa gebrakan yang akan dilakukan oleh kepala pelatih kita Patrick Kluivert dan asisten pelatihnya yaitu Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Alex Pastoor sudah mengevaluasi, menganalisa pertandingan timnas Indonesia melawan Saudi Arabia kemarin guys. Ya kita lihat saja nanti gimana apa gebrakan terbaru oleh Patrick Kluivert ini di bulan Maret mendatang guys. Nah itulah guys beberapa kabar yang bisa kita reak kali ini. Semoga Indonesia tetap berjaya ya guys. Ini adalah momen terbaik kita merajut asa ke Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan Maret nanti kita akan melakoni laga away dan laga kandang. Tanggal 20 Maret kita akan terbang ke Australia untuk melakoni laga kualifikasi Piala Dunia zona Asia di ronde 3 ini di Sydney International Stadium. Lalu tanggal 25-nya, 25 Maret kita akan melakoni laga kandang kita yaitu melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Doa yang terbaik tentunya untuk timnas Indonesia agar timnas Indonesia ini tidak melewatkan momen emas ini untuk bisa meraih satu tiket ke Piala Dunia 2026. Saya Arsyil Siddiq, Papan Skor mengabarkan. Those Indonesian fans have waited a long time to be able to see their country in the finals of this under-23 competition, and obviously it's a fair journey too across Asia from Indonesia to Jakarta. Warsling passing and they're through here and Witan bends it into that far corner. It's a scintillating blocked, strike with a shot. Oh, it's saved! Fernando saves! Up to the ball. And it's Indonesia. Progress. Winning on penalties. Of the AFC Asian Cup 2023 featuring Indonesia, qualifiers for the first time since they co-hosted in 2007. And in the 37th minute, there's some really good play down the right-hand side.
Wonderful from Jakub Sauri. There's a real chance here. The back post. Marcelino Ferdinand. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll All of you here want to go to World Cup. Not easy, not easy. Yeah, but again, we have to play as a team. We're giving the best. Yeah? Agree? Yes. Come on, we fight. Ragnar second chance. And still Ragnar! Sandy Walsh goes for goal. It's a save there by Matt Ryan, and then on the follow-up, it's blocked at the near post. Real chance on the far side. Struik! Goal! Marcelino! Did he wait too long? No, he did not.